Peristiwa pembunuhan pertama kali di muka bumi dilakukan oleh Qabil kepada saudaranya Habil. Qabil membunuh Habil karena didasari rasa iri hati dan dengki. Kisah pembunuhan itu diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 27-31. Nah, setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diusir dari surga karena memakan buah terlarang yakni kuldi, mereka berdua diturunkan ke dunia untuk bekerja dan melestarikan keturunannya. Hawa pun kemudian dikaruniai dengan dua pasang anak kembar laki-laki dan perempuan yang masing-masing diberi nama Qabil, Ilqima, Habil, dan Labuda. Qabil merupakan saudara kembar Ilqima, sedangkan Habil adalah saudara kembar Labuda. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang kisah Nabi Adam, yaitu saat ini adalah membahas tentang kisah pembunuhan Habil serta wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Sebelum melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kronologi pembunuhan Habil. Setelah pasangan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai anak keturunan kepada mereka. Tidaklah Hawa melahirkan kecuali selalu kembar laki-laki dan perempuan. Dan kisah ini diriwayatkan dari Ibnu Ihas dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Wallahu alam. Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau membolehkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan Qabil bersama Iqlimiyah yang berparas cantik, sedangkan pasangan kembar adiknya bernama Habil dan Layuda berparas kurang menarik. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan mereka, Habil dengan Iqlimiyah dan Qabil dengan Layuda, proteslah Qabil dan membangkang dikarenakan saudara Habil jelek dan saudaranya sendiri cantik, sehingga ia menginginkan saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri lantaran ia merasa dirinya lebih berhak atas saudara kembarnya. Nah, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam kemudian memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya maka dialah yang berhak atas keutamaan atau menikahi saudara kembar Qabil. Nah, kemudian tentang kurban Qabil dan Habil. Qabil adalah seorang petani, sehingga ketika diperintahkan berkurban maka ia berkurban, yaitu dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya. Dia tidak peduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan dengki sudah menguasainya. Sedangkan Habil seorang peternak kambing. Dia milih kambing yang muda, lagi gemuk untuk berkurban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah Ta'ala. Setelah kurban keduanya dipersembahkan, Allah Ta'ala menurunkan api berwarna putih. Dan dengan izin Allah, api itu membawa kurban Habil sebagai tanda bahwa kurbannya diterima dan meninggalkan kurban Qabil. Dalam hal ini Al-Qurtubi telah menukil dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dan lainnya bahwa kambing itu diangkat ke surga dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke bumi untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail alaihi salam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu alam. Nah, melihat yang demikian di mana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Qabil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun dia tidak ingin Habil menikahi saudara perempuannya. Dan dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman menceritakannya dalam surat Al-Maidah ayat 27, yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, melihat kakaknya berniat membunuhnya, Habil tidak membela diri. Sebaliknya dia menyerahkan dirinya dan tidak ada keinginan melawan. Dia berkata, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa pembunuhan ini dan dosa kamu sendiri yang lain. Maka kamu menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 28-29. Nah, dalam hal ini Habil melakukan tindakan ini karena Qabil bukanlah orang kafir, melainkan pelaku maksiat. Dia khawatir jika melawan akan punya keinginan seperti Qabil, yaitu membunuh lawannya juga. Dan ini tentu berakibat fatal karena nanti kedua-duanya akan masuk neraka.
Nah, tindakan ini juga seperti apa yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan saat pada waktu terjadinya fitnah, ia tidak melawan ketika diserang karena beliau tahu yang dihadapinya adalah orang-orang muslim. Adapun kepada orang kafir, maka seharusnya mempertahankan diri dan melawan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya, apabila dua orang muslim berhadapan-hadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuhan dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau pembunuh wajar ia masuk neraka, tetapi kalau yang dibunuh apa gerangan penyebabnya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya yang dibunuh itu juga berkeinginan untuk membunuh temannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi menjelaskan, seorang sahabat bertanya, "Bagaimana pendapat Anda, wahai Rasulullah, jika ada orang muslim yang masuk rumah saya lalu menggerakkan tangannya untuk membunuh saya?" Maka Nabi SAW menjawab, "Jadilah seperti anak Nabi Adam, ketika dibunuh ia tidak melawan." Nah, kemudian cara Qabil membunuh. Diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Qabil berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya Habil, sekalipun sudah diberikan nasihat dan peringatan oleh Habil sendiri. Dan pada suatu hari, ketika Habil sedang mengembala kambing, lantas tertidur lelap, tiba-tiba datanglah Qabil dengan membawa batu, lalu dengan beringas batu itu dilemparkan mengenai kepala Habil hingga memecahkannya. Dan riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit sebagaimana binatang buas ketika menyantap mangsanya. Wallahu alam. Dan pada akhirnya matilah Habil karenanya. Nah, setelah Habil meninggal tanpa rasa belas kasih, Qabil meninggalkan jenazahnya di tempat terbuka. Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan kepada jenazah saudaranya, karena jenazah Habil adalah yang pertama kali di atas permukaan bumi. Perbuatan Qabil ini membuahkan malapetaka yang besar bagi dirinya sendiri. Dia akan menanggung dosa dari pembunuhan tersebut karena ia tidak bertaubat, sekaligus dosa orang yang menirunya, yakni melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Tidaklah dibunuh satu jiwa dengan zolim, melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, barang siapa yang memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam keadaan yang demikian, maka Allah Ta'ala mendatangkan dua burung gagak yang sedang bertarung. Salah satunya kemudian mati. Maka yang hidup mengais-ngais tanah dengan paruhnya, membuat lubang untuk menanam burung gagak yang mati. Lalu Qabil pun mengambil pelajaran dari peristiwa itu tentang cara mengubur jenazah saudaranya. Nah, setelah itu, pasca terbunuhnya Habil, bukan main kesedihan Nabi Adam alaihissalam. Isak tangis bertahun-tahun pun mengiringinya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniainya seorang anak sebagai pengganti Habil. Anak tersebut bernama Syits. Maknanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Habil. Nah, setelah Syits menginjak dewasa, Nabi Adam alaihissalam memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Segala ilmu yang diraihnya diajarkan kepada Syits. Bahkan ketika akan meninggal, Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada Syits untuk menggantikan dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga diberi suhuf atau lembaran-lembaran wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan keturunannya berlanjut. Semua manusia silsilah keturunannya berasal dari Syits, sedangkan anak Nabi Adam alaihissalam yang lain punah, tidak berlanjut keturunannya. Nah, kemudian adapun Qabil, Al-Qurtubi menukil dalam tafsirnya dan Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis bahwa Qabil lari bersama saudara kembarnya ke daerah Adnan di Yaman. Maka datanglah iblis menggodanya seraya berkata, "Sesungguhnya kurban saudaramu dimakan api itu karena ia menyembah api. Maka buatlah tungku dan sembahlah api. Hal itu akan bermanfaat bagimu dan keturunanmu." Selanjutnya Qabil membangun rumah penyembahan api, dan maka dialah yang mula-mula melakukan penyembahan api. Wallahu alam. Namun di sisi lain, yang jelas Qabil adalah makhluk yang pertama kali masuk neraka dari kalangan manusia. Keturunannya banyak yang membuat kerusakan di bumi karena didikannya, sebagaimana Allah ceritakan dalam firman-Nya yang artinya,
Dan berkata orang-orang kafir di neraka, "Wahai Rob kami, perlihatkan kepada kami dua makhluk yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Keduanya akan kami letakkan di bawah kaki-kaki kami, supaya keduanya menjadi orang-orang yang rendah." Quran Surat Fusilat ayat 29. Nah, dalam hal ini para ahli tafsir mengatakan bahwa dua makhluk itu adalah iblis dari kalangan jin dan Qabil dari kalangan manusia. Keduanya sebagai pendahulu dan yang semula-mula mengajak masuk neraka. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah pembunuhan Habil serta wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.